Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi, yaitu materi pertama. Sebelum memulai materi, kita akan pretest terlebih dahulu. Apakah kalian siap? Siap. Boleh. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan definisi perilaku organisasi menurut pemahaman dasar Anda. Lanjut. 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 Pertanyaan yang kedua, memahami yaitu jelaskan mengapa perilaku organisasi individu sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Lanjut, Lanjut. yang ketiga, menerapkan. Soal, berikan contoh bagaimana seorang manajer menerapkan konsep motivasi untuk meningkatkan kinerja timnya dalam organisasi. Jelas? Dalam organisasi. Ya, jelas. Saya kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Baik, nomor satu mau dijawab dengan siapa? Izin menjawab. Boleh. eh Soal nomor satu, pertanyaannya, jelaskan definisi perilaku organisasi menurut pemahaman dasar Anda. Jawabannya, perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam konteks organisasi, serta bagaimana struktur dan lingkungan kerja memengaruhi perilaku tersebut. Tujuannya untuk memahami dan meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan perilaku manusia. Sekian penjelasannya. Cukup. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Cukup. Yang kedua, boleh dijawab dengan siapa? Saya, Boleh. pertanyaan nomor dua, jelaskan mengapa perilaku individu sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Jawabannya yaitu karena perilaku individu berpengaruh besar karena setiap karyawan memiliki peran dalam menjalankan tugas organisasi. Faktornya itu seperti motivasi, persepsi, emosi, dan kepribadian menentukan bagaimana seorang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Jika individu memiliki motivasi tinggi dan sikap positif, kinerja tim dan organisasi meningkat. Sebaliknya, perilaku individu yang negatif dapat menimbulkan konflik, menurunkan produktivitas, dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Cukup. Cukup. Teman-teman lain ada yang mau Oh, menambahkan? Apa cukup? cukup. Yang ketiga, boleh dijawab dengan siapa? Izin menjawab. Boleh. Pertanyaan nomor 3, berikan contoh bagaimana seorang manajer menerapkan konsep motivasi untuk meningkatkan kinerja timnya dalam organisasi. Jawabannya, seorang manajer dapat menerapkan teori motivasi dengan memberikan penghargaan kepada anggota tim yang kepada anggota tim yang mencapai target seperti bonus atau pengakuan publik. Ia juga bisa menetapkan tujuan kerja yang jelas, memberikan umpan balik positif, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.
Dengan aplikasi konsep motivasi tersebut, anggota tim merasa dihargai dan lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas sehingga produktivitas meningkat. Cukup. Teman-teman lain ada yang menambahkan? Cukup. Cukup. Baik, untuk yang pertama, untuk Mbak Tessa betul berapa? Betul 3. Tiga. Mbak Dewi betul berapa? Betul 3. Tiga. Baik, kita akan masuk ke materi ya. Baik. Hubungan antara perilaku organisasi dan taksonomi Bloom sangat relevan, terutama dalam konteks pengembangan karyawan, pelatihan, dan manajemen kinerja di dunia kerja. Taksonomi Bloom menyediakan kerangka kerja struktur untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran, sedangkan perilaku organisasi membahas sebagai individu dan kelompok bertindak secara berinteraksi dalam konteks organisasi. Domain taksonomi Bloom dan relevansinya dengan perilaku organisasi yaitu membagi tujuan pembelajaran ke dalam tiga domain utama, kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga domain ini sangat mendasari aspek-aspek dalam perilaku organisasi. Ya, untuk yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan intelektual yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pemahaman dalam organisasi. Untuk tingkat revisinya yaitu mengingat dari taksonomi Bloom yaitu mampu mengingat fakta prosedur dan konsep dasar organisasi, misalnya kebijakan perusahaan, nama rekan kerja. Kemudian yang kedua yaitu memahami, understand, mampu menginterpretasikan dan menjelaskan konsep-konsep perilaku organisasi. Yang ketiga yaitu apply, mampu menggunakan pengetahuan dalam situasi kerja yang baru. Yang keempat yaitu analis, yaitu mampu memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang menentukan hubungan antar bagian. Yang kelima evaluate, yang bisa disebut mampu membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar. Yang keenam, create, yaitu mampu menggabungkan elemen untuk menciptakan produk atau solusi baru yang orisinal. Yang kedua yaitu ranah afektif, atau bisa disebut aspek sikap dan emosi. Ranah ini berkaitan langsung dengan sikap motivasi, nilai, dan etika. Yang merupakan inti dari studi perilaku organisasi itu membentuk budaya organisasi dan iklim kerja. Tingkat taksonominya yaitu menerima penjelasannya, sadar akan keberadaan stimulus atau nilai tertentu. Yang kedua, menanggapi penjelasannya, berpartisipasi aktif dan menunjukkan minat. Yang ketiga, menghargai valuing. Penjelasannya menginternalisasi nilai dan menunjukkan perilaku organisasi. Yang keempat yaitu pengorganisasi. Penjelasannya mengintegrasikan nilai-nilai yang berbeda dan memprioritaskannya ke dalam sistem nilai yang konsisten. Yang kelima, karakterisasi, memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilakunya secara konsisten menjadi karakter dirinya. Untuk penerapan taksonomi Bloom dalam perilaku organisasi dan pengembangan sumber daya manusia dalam konteks perilaku organisasi, yang pertama itu mengembangkan kompetensi, yang kedua manajemen kinerja, yang ketiga rekrutmen, dan yang keempat, membentukkan budaya. Secara singkat, perilaku organisasi mempelajari perilaku dan taksonomi Bloom membantu mengukur, merencanakan, serta mengembangkan tingkat kompleksitas perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkannya agar individu dan organisasi mencapai tujuannya. Nah, cukup sekian materi dari saya. Mungkin bisa paham teman-teman? Paham. Paham. Bisa lanjut ke post testnya teman-teman? Bisa. Bisa. Baik, yang pertama dari soal post test yaitu analisis bagaimana budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dapat saling mempengaruhi perilaku karyawan. Lanjut, Lanjut. Lanjut.
Yang kedua, menurut Anda, apakah sistem penghargaan atau reward system lebih efektif daripada hukuman dalam bentuk perilaku karyawan? Jelaskan alasan Anda. Lanjut. Lanjut. Yang ketiga, rancanglah sebuah program sederhana yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kerjasama tim berdasarkan konsep perilaku organisasi. Cukup? Cukup. Cukup. Saya beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman. 5 menit berlalu, waktunya menjawab. Siapa yang mau menjawab nomor satu? Boleh izin? Baik, Mbak Dewi boleh menjawab. Pertanyaan pertama, analisis bagaimana budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dapat saling mempengaruhi perilaku karyawan. Jawabannya, budaya organisasi membentuk nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku karyawan. Sedangkan gaya kepemimpinan menentukan bagaimana aturan dan nilai itu diterapkan dalam keseharian. Misalnya, budaya organisasi yang inovatif akan berjalan efektif jika pemimpinnya mendukung eksperimen, memberikan kebebasan berkreasi, dan tidak menghukum kesalahan. Sebaliknya, jika budaya inovatif tetapi pemimpin bersifat otokratik, karyawan menjadi ragu berinisiatif. Ini menunjukkan bahwa budaya dan kepemimpinan harus selaras agar perilaku karyawan tetap positif, produktif, dan sesuai harapan organisasi. Sekian penjelasannya. Teman-teman cukup. Cukup. Yang kedua boleh dijawab. Saya ingin menjawab. Boleh. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apakah sistem penghargaan lebih efektif daripada hukuman dalam membentuk perilaku karyawan? Dan jelaskan alasan Anda. Jawabannya itu, secara umum, sistem penghargaan lebih efektif daripada hukuman karena penghargaan meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, memperkuat perilaku positif, serta membuat karyawan merasa dihargai. Penghargaan juga menciptakan suasana kerja yang lebih sehat dan mendorong kreativitas. Hukuman memang dapat mengontrol perilaku tertentu, tetapi sering menimbulkan ketakutan, stres, dan menurunkan loyalitas. Namun, evaluasi ideal adalah menggunakan kombinasi keduanya secara proporsional. Penghargaan untuk memperkuat perilaku positif dan hukuman ringan untuk mencegah pelanggaran yang berulang. Mungkin itu jawaban saya. Boleh cukup. Oh, Boleh yang ketiga dijawab oleh teman. Saya lagi. Boleh. Pertanyaan nomor 6, rancanglah sebuah program sederhana yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kerja sama tim berdasarkan konsep perilaku organisasi. Jawabannya, program yang dapat dirancang adalah Team Collaboration Improvement Program dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama tuh ada workshop komunikasi efektif untuk membangun keterbukaan
dan meningkatkan kemampuan menyampaikan ide. Yang kedua, sesi team building seperti simulasi pemecah masalah, permainan strategi, atau proyek kecil yang harus diselesaikan bersama. Dan yang ketiga ada penerapan sistem penghargaan tim, bukan hanya individu, agar setiap anggota bekerja sama untuk mencapai target bersama. Kini tuh. Cukup, teman-teman? Izin menambahkan. Boleh. Pertama, rapat mingguan evaluasi, tim yang memberi ruang bagi anggota untuk menyampaikan hambatan, ide, dan umpan balik. Yang kedua, monitoring silang antar anggota untuk meningkatkan pemahaman antar peran. Cukup. Sekian. Saudara Cukup. Tessa, apakah mungkin tambahan dari Mbak Dewi cukup? Cukup. Cukup. Baik, tahap Terima kasih sudah selanjutnya. menambahkan. Oh, boleh. Terima kasih sudah menambahkan. Oh, ya, baik. Baik, selanjutnya yaitu penilaian. Mbak Dewi betul berapa? Betul, 3. Betul 3. Mbak Tessa betul berapa? Betul 3. Betul 3. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini tentang mata kuliah perilaku organisasi, materi mengenal konsep dasar perilaku organisasi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.